Halo, selamat malam. Selamat malam para sahabat sekalian yang telah hadir di malam hari ini di live streaming The Night Show Streaming and Podcast ya. Terima kasih banyak telah kembali bergabung di malam hari ini. Saya ingin memastikan dulu apakah suara saya terdengar jelas para sahabat sekalian yang malam hari ini sudah bergabung. Boleh diinformasikan ya, biar saya juga ngeh dan klik kira-kira seperti apa settingan suara saya untuk malam hari ini ya. Boleh dong, di sini ada beberapa sahabat yang sudah bergabung. Jelas ya. Jadi di sini Yudi mengatakan jelas katanya. Oke, berarti yang lain juga saya asumsikan jelas ya. Selamat malam semuanya. Terima kasih telah kembali berjumpa di malam hari ini dan terima kasih juga atas segala doa dan harapan atau ucapan selamatnya ya. Ya, selamat pulih atau selamat segera pulih gitu, karena minggu kemarin saya tidak mengadakan live streaming. Di minggu kemarin juga bahkan boleh dikatakan cukup banyak ya, ujian atau challenge ya, tantangan sebut saja, yang mungkin saya kurang antisipasi dengan baik sehingga kondisi fisik kemarin sempat mengalami penurunan ya. Di minggu kemarin itu kondisi fisik lumayan tidak kondusif ya, karena saya mungkin kurang mengantisipasi kesibukan, saya juga kurang mengantisipasi berbagai macam faktor-faktor eksternal yang berada di luar kendali saya seperti cuaca dan lain sebagainya gitu ya. Jadi saya kurang mengantisipasi berbagai hal itu sehingga sempat drop minggu kemarin. Maka saya mohon maaf, minggu kemarin biasanya kalau Senin malam itu kita berjumpa, berinteraksi bersama. Minggu kemarin kita harus absen dulu, bolong dulu ya. Tapi di malam hari ini kita sudah kembali hadir kembali. Jadi terima kasih banyak atas doa dan berbagai macam harapan positif dari teman-teman sekalian yang menjadi energi ya. Sehingga saya juga merasa bersemangat, merasa antusias untuk kembali segera lah gitu memulihkan kondisi agar bisa kembali hadir menyapa para teman-teman sekalian di setiap hari Senin malam. Nah, di sini ada beberapa yang sudah bergabung, jadi ada beberapa nama yang saya sudah familiar sekali, karena nama-nama ini sudah sering ya berinteraksi dengan saya, terutama ketika lagi live streaming seperti di malam hari ini. Jadi di sini ada Yudi yang selalu standby tiap kali saya mengadakan live streaming, baik itu di YouTube ataupun juga di Instagram. Terima kasih Yudi. Terima kasih juga untuk yang lain di sini. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, karena kalau saya sebutkan satu persatu tuh saya harus scrolling lagi ke bawah gitu ya. Tapi untuk saat ini paling tidak, karena ada beberapa nama yang saya sudah familiar sekali, jadi selamat datang kembali. Nah, bagi Anda yang mungkin baru pertama kali join di live streaming bersama saya, selamat datang, selamat berjumpa. Dan kita masih akan berjumpa di Instagram kurang lebih sampai akhir Juli ini ya. Jadi masih ada sekitar 4 kali kita akan berjumpa lewat platform Instagram ini. Kenapa saya katakan lewat Instagram? Karena bagi Anda yang sudah familiar sekali dengan live streaming saya, biasanya The Night Show Streaming and Podcast ini saya adakan di YouTube ya. Jadi di YouTube channel saya di Agus Kanalendra, di sanalah saya mengkonsentrasikan The Night Show Streaming and Podcast. Dan memang saat itu juga ketika saya mengadakan polling, ketika saya mengadakan survei tentang di mana nih platformnya lebih baik diadakan, apakah di YouTube, apakah di Instagram, ternyata lebih banyak yang berkomentar atau lebih banyak yang memberikan saran di YouTube saja, coach katanya. Ya sudah, maka sejak saat itu dipindahkan ke YouTube, dikonsentrasikan hanya ke YouTube saja setiap live streaming ya. Hanya saja ternyata ada faktor-faktor yang menjadikan saya juga masih perlu ya mengadakan live streaming ini di Instagram seperti malam hari ini dan beberapa minggu sebelumnya dan nanti sampai akhir Juli. Kenapa? Karena posisi saya sedang tidak ada di kantor saya, bukan sedang di kantor praktek saya di Bandung ya. Kalau saya sedang di kantor praktek saya di Bandung, pasti diadakannya lewat YouTube. Kenapa? Karena memang platformnya mendukung ya, berbagai kelengkapannya ada. Nah, kalau di perjalanan seperti ini sedang di luar kota, ya saya harus beradaptasi dan saya pindah dulu ke Instagram ya. Oke, terima kasih teman-teman. Di sini ada beberapa nama lagi yang baru bergabung lagi. Ya, senang sekali nih malam hari ini ada beberapa teman-teman baru juga ya, beberapa sosok-sosok baru yang mungkin saya baru bisa bertemu atau baru bisa menyapa secara resmi di malam hari ini ya. Karena sebelum-sebelumnya mungkin belum banyak berinteraksi atau mungkin juga belum tahu tentang keberadaan akun saya ya. Oke, baik teman-teman sekalian. Jadi saya akan masuk saja ke bahasan kita, karena kalau di Instagram kita nggak terlalu lama ya. Kalau di Instagram itu saya coba membatasi karena kan beda lah persiapannya dengan ketika saya mengadakan di YouTube channel. Kalau di YouTube channel saya leluasa sekali karena saya seringkali juga bahkan menggunakan media presentasi ya, membawakan materi gitu kalau di sana, karena mendukung, fitur-fiturnya mendukung, dan saya juga tenang karena setelah beres tampil gitu, setelah beres live streaming, filenya otomatis kesimpan di arsip live di YouTube channel itu. Sementara kalau di
Instagram kan saya harus manual ya. Jadi begitu beres dari sini, di Instagram sih kesimpan, tapi untuk saya masukin ke YouTube channel saya tuh saya harus download dulu secara manual. Saya download dulu terpisah ya. Setelah saya download, dikasih dulu ke tim desain saya, mereka ngedit sana sini, baru kemudian nanti dimasukkan ke YouTube channel. Nah, jadi kalau di sini saya coba batasi durasinya biar efektif ya, biar nanti nggak terlalu banyak memproses ulangnya. Baiklah, di sini juga ada tadi seminar closing Anandya yang menyapa selamat malam ya. Selamat malam juga di sini. Panggilannya siapa? Anan. Ini apakah Anan yang sering kali ini muncul juga di YouTube channel saya ya? Boleh diinfo biar saya gampang menyapanya nanti. Di sini juga ada Manus Ministra ya. Malam. Semoga sehat selalu. Terima kasih ya. Yang di atas juga tadi ada beberapa yang sudah menyapa. Ada Kang Wardani, ada siapa lagi tadi ya? Cukup banyak. Jadi sekali lagi saya juga menyapa Anda sekalian ya dengan tanpa mengurangi rasa hormat. Yang tadi sudah pada menyapa dan belum saya balik sapa. Saya menyapa Anda sekalian ya. Semoga kita bisa terus bersama sampai akhir di live streaming malam hari ini. Oke, baiklah teman-teman. Karena sudah waktunya juga biar efektif, jadi saya langsung saja masuk ke bahasan kita ya. Bahasan kita hari ini saya mengangkat tema yang kurang lebih judulnya itu adalah fokus yang bantu ciptakan hidup yang penuh kendali. Nah, seperti biasa dong, pasti ada alasan, pasti ada kisah kenapa saya mengangkat tema malam hari ini. Ya, jadi fokus yang bantu ciptakan hidup penuh kendali gitu ya. Yang saya ambil justru bahasan kita ya, bukan fokusnya dulu, tapi definisi dari hidup penuh kendalinya. Itu dulu yang mau saya soroti ya. Hidup yang penuh kendali itu maksudnya begini. Ada beberapa orang yang saya dapati gitu ya, ketika mereka datang ke ruang konsultasi saya di Bandung ya, ruang konsultasi coaching, konseling, terapi saya, mereka sedang bergelut dengan berbagai macam persoalan. Persoalan mereka itu ya bisa saja gitu ya, ini salah satu dari beberapa lah gitu. Mereka berada di lingkungan yang mereka rasa mereka tidak nyaman gitu, mereka rasa mereka sebal sebut saja dengan lingkungan itu ya. Mereka berhadapan dengan orang-orang yang menyita atensi mereka, membuat energi emosional mereka juga terkuras gitu ya, dan mereka datang ke saya itu dengan harapan ingin bisa dibantu gitu menguatkan mental emosionalnya. Nah, itu salah satu ya. Oke, di sini juga tadi ada lagi yang baru menyapa. Di sini ada Vivi. Oke, malam, salam kenal, baru join di live-nya. Oke, terima kasih Vivi baru join ya. Dan Anan juga rupanya di sini adalah Anan yang sering join di YouTube channel juga. Oke, terima kasih Anan. Terima kasih juga di sini bagi yang lain yang sudah kembali bergabung. Oke, nah jadi teman-teman seperti itu ya. Ada beberapa orang yang datang ke saya, mereka berada di sebuah lingkungan atau di sebuah situasi yang mereka rasa mereka sedemikian terjebak atau terdesak oleh situasi itu, dan mereka merasa mereka tidak punya kendali atas situasi itu. Jadi mereka merasa seperti menjalani kehidupan yang betul-betul buat mereka enak gitu, salah satunya ya. Nah, ada juga orang-orang lain yang mungkin datang ke saya ya, mereka kemudian bergelut dengan berbagai macam permasalahan-permasalahan lain. Itu kalau di ruang konsultasi, coaching atau terapi saya ya di Bandung. Nah, tapi ketika saya saat ini pun sedang memfasilitasi sesi training, sesi pelatihan gitu ya, untuk ya katakanlah klien-klien korporasi atau klien-klien corporate gitu. Saya juga seringkali dihadapkan dengan fenomena ini, yaitu orang-orang yang kemudian curhat gitu ya di sesi-sesi sesi-sesi break sebut saja, di mana mereka mengeluhkan berbagai macam hal yang mereka anggap tidak sesuai dengan harapannya, dan mereka merasa tidak berdaya atas hal-hal tersebut. Nah, ini macam-macam ya. Kalau saya lagi ngajar atau lagi memberikan pelatihan pada tim sales misalnya, ada yang mungkin akan mengatakan ini customernya rese gitu ya, atau situasi ekonomi sedang tidak berpihak gitu, atau hal-hal lain. Jadi mereka sedang mengeluhkan sebuah kondisi yang mereka anggap tidak bisa mereka kendalikan, ya, berada di luar kendali. Ya, ada benarnya sih situasi itu memang mereka tidak bisa sepenuhnya kendalikan, dan mereka sedang fokus pada keluhan. Mereka sedang mengeluhkan berbagai hal yang mereka rasa tidak berjalan sesuai harapan, dan mereka sedang berharap-harap gitu keajaiban terjadi ya. Misalkan tadi ada sales yang berharap moga-moga lah gitu customer tuh jangan rese gitu ya, atau moga-moga jangan jangan ya macam-macam lah, jangan sampai ketemu dengan orang-orang yang bikin mereka emosian gitu ya. Jadi ada harap-harap seperti itu. Atau bagi para pebisnis mungkin yang berharap ya semoga situasi ekonomi cepat pulih, semoga segala sesuatunya lekas membaik gitu. Jadi mereka meletakkan harapan pada situasi di luar dirinya
yang memang mereka tidak bisa sepenuhnya kendalikan. Nah, harap-harap itu menjadikan mereka kemudian seolah-olah seperti tidak berdaya. Tidak berdaya dalam artian, ya aduh ini kok sampai kapan situasi akan begini terus gitu. Jadi mereka bergelut dengan situasi yang tidak bisa mereka kendalikan. Nah, teman-teman sekalian, kenapa saya mengangkat tema malam hari ini? Karena ternyata di situasi-situasi yang dianggap tidak bisa dikendalikan itu, sebetulnya tersimpan faktor yang bisa kita kendalikan. Yaitu apa? Nah, ini faktornya nih, nanti yang akan kita bicarakan tuh faktor ini gitu. Kalau fokusnya kita tidak menjangkau faktor ini, maka fokusnya kita itu akan terarah pada hal-hal yang sebaliknya, yaitu hal-hal yang menjadikan kita tidak punya kendali atas situasi yang kita hadapi. Kita jadi tidak punya kendali atas kehidupan kita sendiri. Kita menjadi pribadi yang reaktif. Reaktif itu artinya kita mengalami sebuah situasi di mana kita itu sangat-sangat mudah dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi berdaya atau tidak berdayanya saya tergantung lingkungan saya. Kalau lingkungan saya menyenangkan, maka saya menjadi orang yang penuh daya. Kalau lingkungan saya menyebalkan, maka saya jadi orang yang tidak berdaya menghadapi mereka. Mood saya jadi kacau. Cara saya mengelola emosi jadi rusak dan berantakan. Dan lain sebagainya ya. Jadi kalau kita salah meletakkan fokus pada hal yang sedang kita alami, maka saat itu juga kendali diri kita atau kendali hidup kita sedang berada di tahap yang ya mau dibawa kemana nih gitu ya. Karena fokusnya kita terhadap hal yang sedang kita alami akan menentukan tingkat kendali kita. Ketika kita fokus pada hal yang tidak bisa kita kendalikan, maka saat itu hidup kita juga tidak bisa kita kendalikan. Karena kita akan terlalu banyak berharap agar hal-hal di luar dari kita berubah dengan ajaibnya begitu saja. Ini yang dimaksud dengan tadi saya katakan hidup yang tidak terkendali. Ya. Nah, kemudian kalau kita ubah fokusnya, kita fokus pada hal yang bisa kita kendalikan, selalu ada hal-hal yang memang tidak bisa kita ubah di luar sana. Tapi kita lebih bisa mengendalikan diri kita dalam merespon atau menyikapi hal-hal itu. Nah, ini contoh saja. Saya akan langsung masuk ke bahasan-bahasan sederhananya ya. Jadi saya akan langsung saja masuk ke contoh sederhananya gini. Teman-teman sekalian bayangkan ada seorang klien datang ke saya. Klien ini sebut saja memiliki fobia. Ya, sebut saja dia punya fobia terhadap, ya sebut saja mau kucing, anjing, atau apapun itu. Jadi klien ini memiliki fobia terhadap kucing, terhadap anjing. Kemudian dia datang ke saya dan dia mengatakan, Coach, saya tidak nyaman kalau melihat hewan-hewan yang saya takuti. Misalkan kucing atau anjing gitu. Terus harapannya kamu apa? Nah, harapannya saya adalah dengan saya menjalani penanganan, saya ingin semua anjing dan kucing hilang dari muka bumi. Nah, kira-kira masuk akal nggak? Pasti nggak kan? Artinya apa? Ada sesuatu yang mereka tidak bisa kendalikan, yaitu keberadaan dari anjing dan kucing. Ya, dalam kasus tadi ya, orang-orang yang sedang fobia ini, mereka merasa tidak nyaman dengan keberadaan dari hal-hal yang mereka anggap mengganggu mereka. Tapi kemudian mereka berharap hal-hal ini hilang begitu saja. Kira-kira masuk akal nggak? Pastinya tidak ya. Nah, jadi apa yang bisa diubah dong di situasi itu? Yang diubah di situasi itu ya bukan soal keberadaan benda-benda yang mengganggu mereka, tapi respon mereka terhadap benda-benda itu. Nah, itu yang dimaksud dengan fokus pada hal yang bisa kita kendalikan. Keberadaan dari hal-hal yang kita tidak sukai, hal-hal yang kita tidak nyaman, itu tidak bisa sepenuhnya kita kendalikan. Apa yang bisa kita kendalikan? Respon kita terhadap semua situasi itu. Kita tahu saat ini negara kita juga mungkin mengalami berbagai kondisi, ya bukan hanya negara kita, bahkan mungkin hampir secara global, ya berbagai negara juga mengalami hal yang kurang lebih sama, yaitu goncangan ekonomi lah, berbagai hal-hal di luar diri kita gitu. Kita mengalami semua itu. Nah, semua hal di luar diri kita itu bisa kita kendalikan tidak? Tidak. Ketika kita fokus pada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan itu, maka apa yang terjadi? Energi kita sudah habis tersita pada hal yang tidak bisa kita kendalikan. Maka seolah-olah hidup kita tidak bisa kita kendalikan. Karena kita menjadi terhimpit oleh berbagai situasi-situasi itu. Nah, kalau kita ubah sekarang cara pandangnya, bahwa situasi di luar diri saya sudah terjadi. Dan saya tidak bisa melakukan apa-apa terhadap semua situasi itu karena itu di luar kendali saya. Akan tetapi yang bisa saya lakukan adalah bagaimana saya merespon semua situasi itu. Nah, itulah kenapa di awal tadi saya mengatakan, mohon maaf, minggu kemarin saya rupanya kurang mengantisipasi kesibukan. Ya, jadi saya tidak mengatakan fisik saya turun karena cuaca lagi jelek, perubahan cuaca. Tidak, saya tidak mengatakan itu. Saya lebih suka mengatakan fisik saya mengalami penurunan karena rupanya saya tidak mengantisipasi kesibukan dan saya tidak mengantisipasi perubahan pada faktor eksternal. Lebih baik saya serahkan sekarang atau saya fokuskan perubahannya pada sayanya.
Kenapa? Karena cuaca tidak bisa saya kendalikan. Cuaca merupakan faktor eksternal yang saya nggak bisa apa-apain. Yang bisa saya ubah adalah cara saya atau kesiapan saya dalam menjalani perubahan cuaca itu. Kalau sekarang saya mengeluhkan bahwa kondisi fisik saya turun karena perubahan cuaca yang sedang terjadi, maka nantinya akan begitu terus dong. Setiap kali terjadi perubahan cuaca, ya maka fisik akan turun lagi, dan seolah-olah tidak ada yang bisa kita lakukan dengan itu. Nah, ini yang menjadikan hidup seolah tidak bisa kita kendalikan. Memang, ya kalau di sini kita hubungkan dengan kondisi yang tadi, ya pasti ada hal yang nggak bisa kita kendalikan, ya seperti tadi cuaca dan lain sebagainya. Tapi yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana daya tahan tubuh kita, bagaimana kita bisa menjaga kondisi fisik kita agar berbagai perubahan di luar diri kita itu tidak terlalu mempengaruhi diri kita secara negatif. Artinya apa? Berbagai hal yang mungkin saja membuat kita tidak nyaman di luar sana tetap begitu apa adanya, kitanya yang menjadi lebih kuat dalam menyikapi berbagai hal itu. Ini yang saya maksudkan menciptakan hidup yang lebih penuh kendali. Artinya apa? Mau di luar situasinya kayak gimana, kita tetap lebih punya kendali diri dalam merespon berbagai situasi itu. Nah, kok di sini ada kata fokus yang bantu menciptakan ya hidup yang penuh kendali? Karena ternyata kehidupan yang penuh kendali itu juga bermula dari fokus yang kita letakkan dalam mengalami berbagai peristiwa di sekitar kita. Fokus ini nanti akan terlihat di cara kita bercerita, di cara kita dalam memandang segala sesuatu. Contoh, sebut saja misalkan seperti ini. Seseorang terlambat datang ke tempat kerjanya, sebut saja karena dia habis mengalami kemacetan di jalan, ya. Kemudian ia mengatakan gini, aduh mohon maaf, saya terlambat datang ke tempat kerja karena terjebak macet. Nah, ini adalah salah satu bentuk fokus yang ternyata menjadikan hidup tidak terkendali. Kenapa? Karena macet tidak bisa kita kendalikan. Macet adalah hal yang di luar diri kita, dan kita nggak bisa ngapa-ngapain terhadap fenomena itu. Tapi yang bisa kita lakukan apa? Yang kita ubah adalah jam berangkatnya kita. Maka kalimatnya bisa berganti menjadi, saya terlambat datang ke tempat kerja karena berangkatnya kurang awal. Ya, atau jam berangkat saya terlalu siang, bukan macetnya yang kita salahkan, tapi apa yang kita lakukan yang ternyata belum ideal, yang menjadikan situasi di luar diri kita masih bisa mempengaruhi kita secara negatif. Dan yang dimaksud dengan fokus yang lebih menciptakan hidup yang penuh kendali. Nah, teman-teman, membicarakan hal ini, maka kita akan sampai ke sebuah bahasan yang sering kali disebutkan ya dalam bukunya Stephen Covey yang disebut sebagai lingkar peduli, lingkar kendali, dan lingkar pengaruh. Nah, kita harus paham dulu nih, kira-kira ketiga lingkar ini, atau sebut saja dua lingkar yang utama, ya, yaitu lingkar peduli dan lingkar kendali, how they work, atau seperti apa cara kerja dari kedua lingkar itu. Nah, lingkar peduli adalah berbagai hal di luar diri kita yang kita tidak bisa kendalikan. Ya, kita peduli, kita punya kepentingan dengan situasi itu, dengan hal itu, bahkan kita punya harapan terhadap situasi itu, tapi kita nggak bisa kendalikan. Sementara lingkar kendali adalah hal yang sepenuhnya berada dalam kendali kita. Yang paling terutama di sini apa? Yaitu cara kita dalam mengarahkan atensi, cara kita dalam memaknai berbagai hal. Itu adalah lingkar kendali kita. Ketika kita salah meletakkan fokus pada lingkar peduli, di sini terciptalah kehidupan yang tidak bisa kita kendalikan. Ketika kita fokus pada lingkar kendali, maka kita lebih bisa menjalani hidup yang lebih bisa kita kendalikan. Kita kendalikan itu bukan berarti kita jadi menguasai atau dalam artian menggantikan peranan Tuhan, bukan. Tapi justru kita menggunakan amanat yang diberikan oleh Tuhan bahwa kita adalah pemimpin di muka bumi ini dengan cara apa? Ketika ada sesuatu, hal yang terjadi di luar diri kita, apapun itu, kita selalu punya kendali diri dalam merespon hal-hal itu. Bukan menjadi makhluk yang apapun yang terjadi di luar, tiba-tiba kita terpengaruh secara reaktif begitu saja. Nah, teman-teman sekalian, hal ini juga yang menjadikan kenapa sebagai manusia kita dikatakan makhluk paling sempurna, karena kita punya akal, kita punya kehendak bebas. Akal dan kehendak bebas inilah yang hendaknya kita gunakan secara bijak untuk mengarahkan fokus ini. Fokus apa? Yang membantu ciptakan kendali tadi. Nah, yuk sekarang kita lihat di berbagai permasalahan yang kita alami. Jadi kita kembali ke yang tadi ya, lingkar peduli dan lingkar kendali. Lingkar kendali adalah cara kita dalam merespon atau dalam memaknai berbagai hal yang ada di luar diri kita, sementara lingkar peduli adalah berbagai hal yang berada di luar kendali kita. Nah, sekarang ketika kita dihadapkan dengan situasi ketidaknyamanan, ya kita langsung saja masuk pada ketidaknyamanan. Kenapa? Karena kalau situasi yang nyaman, situasi yang sudah ideal, yang ngapain kita bahas ya? Karena di sana sudah tidak ada masalah kan. Tapi yang kita bahas adalah bagaimana ketika kita dihadapkan dengan situasi yang kita anggap tidak ideal, situasi yang kita anggap tidak nyaman, yang menjadikan kita seolah-olah tidak punya kendali terhadap situasi itu. Mari kita lihat cara kita memandang atau menyikapi hal tersebut. Dengan cara apa? Ya kita lihat fokusnya kita kemana. Salah satu ciri-ciri seseorang menjalani hidup yang tidak bisa dikendalikan adalah ketika fokusnya
habis untuk menyalahkan dan untuk beralasan. Atau kita mengenalnya dengan nama blaming dan excuse, ya. Ternyata ketika seseorang mengalami berbagai hal dalam kehidupannya dan ia meletakkan permasalahannya itu pada orang lain di luar sana, maka ia mulai menjalani kehidupannya yang tidak bisa dikendalikan. Contoh yang tadi, ya, misalkan ilustrasi seorang sales. Seorang sales bertemu dengan customer yang dia sebut rese. Dan ia mengatakan, waduh ini customernya rese nih. Nah, dia mengalami ketidaknyamanan dan ia meletakkan atau ia menyalahkan customer yang dianggapnya rese. Nah, di saat ini ia sedang menjalani kehidupan yang tidak bisa dikendalikan. Kenapa demikian? Karena customer jenis begitu, yang tadi si orang ini sebut rese, customer jenis begitu, nantinya akan ada lagi nggak? Pasti akan ada lagi. Ya, dia akan ketemu lagi dengan customer jenis begitu. Nah, kalau sekarang ia berpatok pada fokusnya tadi, ini customer yang rese, sebut saja begitu. Dia mengatakan demikian. Maka kalau nanti dia ketemu sama customer jenis begini lagi, ya otomatis dia tidak bisa mengendalikan dirinya lagi atas customer jenis ini. Tapi kalau ia ubah sekarang cara pandangnya, ia bukan mengatakan customernya rese, ia mengatakan saya belum menemukan cara menghadapi customer jenis ini. Nah, terjadi perubahan fokus sekarang. Fokusnya ia bukan berharap customernya berubah. Fokusnya ia adalah bagaimana saya harus berubah agar bisa menghadapi customer jenis begini. Nah, sekarang ia lebih punya kendali. Kenapa? Karena fokus perubahannya terletak pada dirinya, bukan pada orang lain. Kalau pada orang lain, maka kita berharap-harap keajaiban. Semoga nanti mereka berubah. Semoga nanti mereka ngertiin saya. Kapan? Gimana ya? Apalagi kalau orangnya lebih dari satu. Ini dihubungkan juga dengan ilustrasi tadi. Ketika saya menghadapi curhatan dari orang-orang yang mengeluhkan, coach, teman-teman kerja saya, atasan saya gitu ya, atau berbagai orang di sekeliling saya ini orang-orang yang benar-benar deh coach, komunikasinya buruk, mereka tidak bisa memahami saya, mereka seenaknya, dan lain sebagainya. Pokoknya yang dikeluhkan adalah kelakuannya orang lain. Nah, saat ini kita bisa melihat kemana arah fokus mereka tertuju. Pada kelakuan orang lain kan? Kemana fokus mereka sedang tertuju? Pada menyalahkan kan? Mereka menyalahkan orang-orang di luar diri mereka yang mereka anggap tidak sejalan dengan harapan mereka. Apakah ini salah? Ya enggak juga, kita enggak bicara soal benar atau salah. Kita bicara soal dampak. Kita bicara soal konsekuensi. Nah, ketika orang ini menghabiskan fokusnya untuk menyalahkan, untuk menyebutkan bahwa ini loh orang ini salah, orang ini begini begitu. Dia hanya terus menyoroti kekurangan orang-orang atau pihak-pihak di luar dirinya, tapi ia tidak berintrospeksi pada apa yang ada dalam dirinya yang melatari semua itu, maka besok, lusa, minggu depan, ia mengalami semua itu lagi. Lagi-lagi ia tidak punya kendali atas semua itu. Berbeda dengan kalau ia berintrospeksi, ia menyadari bahwa, oh iya, bukan orang-orang di sekeliling saya yang menyebalkan. Saya yang belum menemukan cara yang ideal untuk menghadapi mereka. Saya yang belum memastikan bagaimana saya harus berkomunikasi dengan lebih baik bersama mereka. Fokusnya terletak pada apa sekarang? Pada saya. Fokusnya terletak pada diri kita. Ketika kita mengubah fokus, kita meletakkan diri kita sebagai pusat dari perubahan, kita sekarang jadi lebih bisa mengendalikan arah perubahan atau bahkan kehidupan itu sendiri. Kenapa? Karena pusatnya terletak pada diri kita sekarang. Tapi coba yang tadi, kita meletakkan fokusnya itu pada gara-gara dia. Nah, gara-gara situasi negara nih, gara-gara kebijakan nih tidak berpihak nih. Nah, kan ada aja harus yang salah di luar sana. Nah, iya, kalaupun mereka memang salah, sebut saja begitu, apa jaminannya mereka akan berubah? Apa jaminannya mereka bisa mengikuti harapan kita menjadi pribadi yang ideal begitu saja sesuai standar kita? Dan yang lebih penting adalah siapa kita? Pengennya ngatur-ngatur orang di luar diri kita. Pengennya semua harus jalan harapan kita. Siapa kita? Gitu ya. Justru disinilah terletak gitu. Rupanya di sini, pencahayaannya bermasalah rupanya ya. Wah, rupanya pencahayaannya mengalami permasalahan. Oke, so it's okay teman-teman sekalian. Mohon maaf ternyata cahayanya mengalami ada yang bermasalah pada lighting ya. Saya izin sebentar, saya nyalakan dulu lampu ya, karena lampunya ada 2 di sini. Saya izin ya. Oke, harapannya semoga jelas kembali. Oke, sudah jelas kembali ya. Tadi saya sengaja matikan lampu pencahayaan dan saya menggunakan pencahayaan lain. Ternyata pencahayaannya bermasalah. Oke, teman-teman sekalian, tadi rupanya saya tidak mengantisipasi terjadi hal-hal yang di luar kendali. Nah, ini juga contoh kan ya, bagaimana bisa meletakkan diri kita sebagai pusat gitu dari berbagai hal yang harusnya kita ubah. Nah,
Kalau tadi misalkan saya katakanlah hanya sedemikian menyalahkan, aduh sorry ya live streamingnya berantakan gara-gara lampunya mati, ya berarti saya juga sedang masuk mode-mode menyalahkan tadi, ya masuk mode-mode fokus pada hal yang di luar kendali saya. Yuk kita ubah. Makanya saya lakukan, saya mengubah dengan cara saya belum mengantisipasi. Rupanya tadi tidak mengantisipasi kondisi lightingnya. Nah, letaknya pada siapa sekarang? Pada saya. Maka sayanya yang harus berubah. Nah, di situ teman-teman sekalian ya. Di sini ada komentar dari Beli Nengah yang mengatakan setiap kejadian di luar real adalah netral. Maka sebaiknya kita mengendalikan makna yang kita lekatkan sendiri pada setiap kejadian. Nah, ini versi yang sudah lebih advance-nya ya. Bagaimana kita mengubah pemaknaan kita atas yang kita alami. Itu sudah versi yang lebih tingginya, yaitu dengan cara kita memaknai atau mengendalikan cara kita memaknai ya. Jadi itu dari Beli Nengah, terima kasih atas tambahannya, dan itu versi yang paling advance-nya ya. Kenapa saya katakan paling advance? Karena versi paling dasarnya adalah bagaimana kita bisa mengubah fokus kita dulu. Itu yang paling dasar kalau dari saya ya. Jadi yang paling dasar, jangan dulu nih kita bermain di tingkat-tingkat yang terlalu advance. Kita ubah dulu fokusnya kita, bahwa ketika ada hal yang berjalan di luar harapan kita, ada hal yang belum ideal gitu ya, maka alih-alih kita berharap hal itu berubah begitu saja, kita yang mengupgrade diri kita agar bisa mengimbangi situasi itu. Nah, contoh ya, ini sebuah kalimat yang saya suka sekali, kalimat ini bagi saya mencerminkan sekali gambaran atas kondisi ini ya. Kalimat ini diungkapkan oleh seorang motivator yang bernama Jim Rohn yang mengatakan kita tidak bisa mengendalikan arah angin. Ya, kalau pakai ilustrasi sebuah perahu, kita tidak bisa mengendalikan arah angin, tapi kita selalu bisa memilih untuk mengendalikan arah layar. Artinya apa? Berbagai hal di luar diri kita, kelakuan orang-orang, ya, situasi negara, situasi ekonomi, apapun itu yang sedang terjadi di luar diri kita, tidak bisa kita kendalikan. Tapi kita bisa memilih bagaimana ketika hal itu terjadi, kita memilih respon kita untuk bisa menjalani atau mengalami situasi itu sebaik mungkin, agar kita tidak menjadi sosok yang terpengaruh oleh berbagai situasi itu ya. Kembali ke yang tadi contoh yang pernah saya pakai, misalnya saja saya datang ke kantor atau datang ke tempat kerja terlambat ya, terlambat karena mengalami kemacetan. Kemudian saya mengatakan, aduh saya telat nih datang ke tempat kerja karena macet. Nah, secara realita, kita bilang secara realita ya. Secara realita itu benar tidak? Macetnya ada. Iya, macetnya ada. Tapi fokusnya yang tidak bermanfaat. Kenapa? Karena dengan saya fokus menyalahkan si macet, besok, minggu depan, lusa gitu ya bahkan, atau bahkan di waktu-waktu yang akan datang, macet itu bisa terjadi lagi nggak? Bisa. Ya, dan macet itu sangat mungkin terjadi di waktu-waktu yang kita juga tidak bisa prediksi. Nah, kalau saya atau kalau kita menyalahkan si macet itu sebagai penyebab keterlambatan kita, maka kita tidak bisa berbuat banyak. Karena tidak ada jaminan besok, minggu depan, bulan depan, ya nggak macet gitu, nggak ada jaminan. Yang bisa kita lakukan adalah meletakkan diri kita sebagai pusat dari perubahan. Meletakkan diri kita sebagai pusat dari kendali itu sendiri. Ketika kita terlambat datang ke sebuah tempat, karena misalnya macet tadi, ya kita bisa mengatakan, wah saya terlambat karena saya berangkatnya kurang awal. Saya terlambat karena ternyata jam berangkat saya tidak mengantisipasi kemacetan. Bukan soal nyalahin macetnya, tapi lihat ke diri kitanya. Hal apa dalam diri kita yang bisa kita benahi, agar kalau hal yang sama terjadi lagi di kemudian hari, hal itu tidak jadi mempengaruhi diri kita secara negatif. Ya, sama hal ini juga nanti akan berhubungan dengan respon orang-orang di sekeliling kita. Ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang kita anggap sulit atau menyebalkan, kita tidak menyalahkan mereka. Kita nggak bilang, saya bete gara-gara kelakuan dia. Saya sulit sekali membuat keputusan gara-gara ia selalu mengekang saya misalnya, dan lain sebagainya lah ya. Jadi kita menyalahkan perilaku orang lain di balik berbagai kondisi tidak ideal yang kita rasakan. Nah, ini namanya fokus yang menjadikan hidup kita tidak terkendali. Begitu kita ubah fokusnya, kita mengatakan bukan kelakuan mereka, bukan cara mereka menekan saya yang tidak bisa dengan baik mengendalikan diri saya. Saya yang ternyata belum bisa belum bisa merespon dengan baik. Saya belum bisa berkomunikasi dengan baik dengan mereka. Jadi letaknya pada siapa sekarang? Pada saya, pada kitanya, bukan pada berharap-harap orang lain
berubah. Bukan pada mengharuskan orang lain berubah, bahkan sampai berharap keajaiban. Moga-moga deh besok dia berubah. Gimana? Apa jaminannya? Kalau kita yang sendiri tidak berubah, ya maka esoknya hal itu besar kemungkinan masih akan sama terjadinya. Ya, kecuali memang ada anugerah atau ada keajaiban yang bisa mengubah mereka. Tapi masa iya kita mau berharap seperti itu terus? Kita juga punya peran, kita juga punya tanggung jawab di balik sebuah permasalahan. Jadi dari sini, yuk kita ubah fokus kita. Bahwa apapun yang terjadi di luar diri kita, yuk sekarang kita mulai mengubah fokusnya. Kita mulai meletakkan kata saya atau aku di dalam situasi yang sedang kita hadapi. Jadi ketika kita berhadapan sama orang yang kita anggap menyebalkan, daripada kita mengatakan, ini orang nyebelin banget, kita ubah menjadi apa? Saya belum menemukan cara yang ideal menghadapi orang jenis ini. Fokusnya pada saya. Karena fokusnya pada saya, sekarang kita mulai mencari cara. Berarti apa yang kita lakukan? Kita upgrade kan? Ketika kita upgrade, berarti ketika situasi yang sama terjadi lagi, situasinya tetap sama. Bedanya apa? Kitanya yang sekarang sudah lebih upgrade dalam menghadapi situasi itu. Nah, di sini ada beberapa teman hipnoterapis, ada beberapa teman terapis atau konselor atau coach di sini ya. Ya, fokusnya juga akan harus dibawa ke dalam praktek yang kita jalankan. Misalnya, kita ketemu sama klien. Ada klien kita sebut, waduh, ini klien masalahnya rumit. Nah, beda nih ceritanya nih. Saya belum berhasil atau saya belum bisa membantu klien karena masalahnya rumit sekali. Kita tidak mengatakan masalahnya rumit sekali. Tingkat kemampuan saya belum memadai untuk menghandle masalah itu. Jangan dibilang masalahnya yang rumit. Kenapa? Karena kalau kita mengatakan masalahnya yang rumit, maka besok, lusa, minggu depan, masalah itu akan mungkin loh kita ketemu lagi. Nah ya, jadi apa yang kita lakukan? Kita meletakkan fokus pada diri kita. Kemampuan saya belum ideal menghadapi situasi seperti itu. Maka sayanya yang harus berbenah. Nah, upgrade. Nah, upgrade-nya bagaimana? Di sini ada Vivi bertanya, cara upgrade-nya bagaimana? Dengan cara belajar. Nah, artinya kalau kita mengatakan kita mulai mengubah berbagai sudut pandang kita dalam mengalami berbagai kejadian, hal pertama yang kita lakukan, pastikan dulu kita sudah meletakkan diri kita sebagai pemeran atau sebagai pusat dari perubahan. Kita tidak berharap-harap bahwa harusnya orang ini berubah ngikutin saya. Harusnya, nah hal-hal seperti itu nih. Dengan kita menyalahkan, maka saat itu kita sudah sedang tidak punya kendali. Begitu kita sudah bisa mengendalikan diri kita, saya yang belum ketemu cara menghadapi mereka, sekarang kita mulai upgrade-nya gimana? Belajar dengan mengidentifikasi hal apa yang ternyata saya belum bisa lakukan dengan baik, belum bisa kendalikan dengan baik, sehingga situasi di luar diri saya mempengaruhi saya secara negatif. Misalnya, kita bertemu dengan orang-orang yang sebut saja kita anggap menyebalkan, dan kita merasa ini orang suka nyuruh-nyuruh, ini orang bosi, ini orang semena-mena. Nah, itu yang paling sering muncul tuh keluhan-keluhan kalau saya lagi ngajar di perusahaan gitu ya. Ini orang semena-mena, ini orang bosi, ini orang apapun lah gitu ya. Mereka mengatakan itu sebagai keluhan. Tapi tidak banyak yang bisa meletakkan dirinya, coach, saya belum bisa mengelola diri saya, belum bisa bersikap tegas, belum bisa mengelola komunikasi saya dalam menghadapi orang-orang yang semena-mena, menghadapi orang yang bosi, menghadapi orang yang begini, yang begitu. Nah, sekarang fokusnya pada mereka kan? Saya belum bisa menghadapi mereka. Oke, yuk kita masuk spesifiknya. Dalam hal apa kamu merasa sulit menghadapi mereka? Oh, saya itu paling nggak bisa coach kalau orang sudah mulai berbicara pada saya dengan nada yang nadanya terkesannya menekan. Itu pasti saya terbawa perasaan. Itu pasti saya sewot sendiri misalnya. Nah, berarti di sini kita mulai tahu di mana letak permasalahannya. Di sini juga kita mulai belajar untuk bisa menguasai diri kita dengan lebih baik di situasi itu. Nah, nantinya mengenai upgrade-nya ini mungkin perlu melibatkan bantuan terapi, konseling, coaching, itu lain cerita. Tapi kita sadar bahwa diri kitanya yang sedang menjadi pusat dari proses perubahan itu sendiri ya. Jadi ini menjadi kunci penting teman-teman sekalian ya, bagi di sini yang para terapis, konselor, para coach, para healer yang sering kali berhadapan dengan klien. Patokan pertama kita adalah lihat juga harapan dari klien. Ada kalanya klien datang dengan harapan-harapan pinginnya orang di luar diri mereka yang berubah. Nah, ini dari sudut pandang terapi, konseling, atau coaching sudah tidak realistis. Ya, seseorang mengatakan misalnya, coach, saya merasa terganggu dengan perilaku keluarga besar saya. Terus harapannya apa? Ya saya pengen mereka berubah. Nah, ini kan jenis-jenis permasalahan yang kita tidak bisa bantu atasi. Kenapa? Ya gimana mau ngatasinnya gitu loh ya. Karena ya apa namanya, kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak bisa kita kendalikan ya. Tapi kalau misalkan kita ubah cara pandangnya, coach,
ini kelakuan keluarga besar saya atau kelakuan orang sekitar saya itu menyebalkan. Saya ingin lebih bisa tahan menghadapi mereka. Nah, ini realistis. Ini menjadi sebuah harapan, menjadi sebuah keinginan yang mungkin untuk difasilitasi. Kenapa mungkin? Karena letak perubahannya ada pada orangnya, pada cara mereka dalam menghandle situasi di luar sana. Nah, itu ilustrasi sederhananya ya. Di sini ada pertanyaan tadi dari, sebentar saya cek dulu ya. Cara mengubah fokus saat kita menemukan kegagalan agar segera bangkit, dari Zavata 199. Nah, cara mengubah fokusnya yang pertama adalah berhenti dulu menyalahkan. Berhenti beranggapan bahwa kita gagal karena situasi di luar diri kita. Itu dulu yang pertama. Saya gagal nih gara-gara kebijakan nih. Saya gagal nih gara-gara partner bisnis saya berkhianat sama saya. Saya gagal gara-gara. Nah, itu berhenti dulu ke sana. Kenapa? Begitu kita menyalahkan, saat itu juga energi kita habis untuk menyalahkan. Dan ini adalah jenis pengurasan energi yang buruk sekali. Daripada kita mengatakan, saya gagal gara-gara ditipu teman bisnis. Ganti fokusnya menjadi, saya gagal karena saya tidak waspada dalam mengantisipasi perjanjian bisnis. Misalkan ada kebijakan ya, faktor kebijakan, faktor perubahan pada situasi ekonomi. Kita nggak mengatakan, saya gagal karena situasi ekonomi. Saya gagal karena saya tidak siap dalam mengantisipasi situasi ekonomi di luar sana. Nah, itu dulu. Jadi yang pertama yang kita ubah fokus adalah berhenti fokus pada menyalahkan, berhenti fokus pada hal-hal di luar diri kita yang kita anggap tidak sejalan sama harapan kita. Letakkan dulu diri kita sebagai pusat dari perubahan itu. Dengan mengetahui, saya kurang mengantisipasi apa, saya lemah dalam hal apa, saya belum bisa mengendalikan diri dengan baik dalam hal apa. Nah, ketika fokusnya kita ganti ke saya, maka sekarang kita harus berbenah. Berbenahnya gimana? Ya tadi, belajar, atau kadang-kadang kita perlu bimbingan, perlu pendampingan dari coach, konselor, terapis. Why not? Ya, kenapa tidak? Bimbingan itu perlu juga untuk membantu kita lah, agar kita lebih efektif di dalam proses perubahan itu sendiri ya. Ada kalanya itu diperlukan. Kemudian di sini tadi ada pertanyaan dari, bukan pertanyaan sih, siapa tadi ya? Ada yang komentar lagi. Saya cek dulu. Kalau menghindar orang yang menyebalkan seperti itu kurang betul. Ini saya asumsikan mungkin kurang baik gitu ya, saya asumsikan. Nah, ada pertanyaan dari Manus Ministra, kalau menghindari orang yang menyebalkan, apakah jalan keluar seperti itu? Ya, itu salah satu, tapi kan bukan terus-terusan. Karena bagaimana kita bisa terus-terusan menghindar? Ada situasi di mana hal itu tidak bisa kita hindari. Maka yang lebih ideal adalah kita yang berbenah. Kita yang fokus memperbaiki diri kita dalam menghadapi orang-orang itu. Entah mungkin kita mengubah cara kita berkomunikasi, atau kita mengubah cara kita memaknai agar tidak terlalu baper ketemu sama orang jenis itu. Jadi ingat, yang kita ubah adalah diri kita dalam menghadapi situasi di luar diri kita. Nah, kita pingin nih, saya nggak mau orang itu begitu terus. Saya nggak mau orang itu kelakuannya begitu terus. Iya, boleh, sah-sah saja kita pinginnya orang lain berubah, sah-sah saja. Tapi yang hendaknya berubah adalah diri kita dulu di awal. Dengan cara apa? Ya, kita yang mengubah sikap kita dalam menghadapi mereka. Ya, kalau kita sendiri nggak berubah, kita nggak mengubah sikap, maka tidak ada perubahan di dalam interaksi komunikasi bersama mereka. Ya, akan terus seperti itu jadinya. So, teman-teman sekalian, jadi di malam hari ini, esensi ya, jadi saya sedikit lihat dulu jam. Oke, ternyata sudah 40 menit berlalu ya di malam. Betul, 40 menit berlalu di malam hari ini ya. Jadi tidak terasa kalau Instagram saya membatasi memang hanya 50 menit ya, agar nanti mudah untuk mendownload dan masukin ke YouTube channelnya. Jadi di malam hari ini saya rangkum dulu bahwa tema yang saya bawa adalah fokus yang bantu ciptakan hidup yang penuh kendali. Nah, fokus ini adalah, kalau saya membaginya, fokus pada hal yang bisa kita kendalikan ya, atau kita fokus pada hal yang tidak bisa kita kendalikan. Salah satu hal yang seringkali menjadikan seseorang menjalani hidup yang tidak bisa dikendalikan adalah fokusnya salah. Ia fokus pada menyalahkan, ia fokus pada berharap-harap situasi di luar dirinya yang kemudian berubah dengan sendirinya. Ya, contoh misalnya saja, sebutnya seorang atlet ya, atlet di dalam dunia olahraga. Atlet dalam dunia olahraga ini kemudian kalah dalam pertandingan. Kemudian dia mengatakan, iya nih gara-gara lawan saya nih terlalu jago. Nah, kan konyol kan? Itu alasan yang konyol gitu loh. Lebih baik introspeksi diri. Saya kemarin kurang cepat. Saya kemarin kurang tangkas. Nah, dengan cara seperti itu kita tahu hal apa yang harus kita benahi dalam diri kita. Tetapi hal ini tidak sepenuhnya menyenangkan. Kenapa? Karena kesannya kita jadi sosok yang salah di balik berbagai situasi yang kita alami. Ya, nah, hal ini sebetulnya bukan soal menyalahkan, tapi soal bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Jadi kalau ada yang kita rasa tidak nyaman dengan situasi yang kita alami, ya tanggung jawab. Tanggung jawab maksudnya apa? Kita
Saya yang ambil tanggung jawab untuk mengubah situasinya. Bukan berharap orang lain selalu mengerti dan memahami kita. Ya kalau seperti itu terus kapan dewasanya? Ya kapan kita akan memasuki kehidupan yang bisa kita kendalikan? Karena terus-terusan berharap orang lain terus yang mengikuti kita. Manja banget seolah-olah gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, jadi di sini tadi yang saya katakan, fokusnya yang kita ubah ya. Kita tidak lagi fokus pada menyalahkan, kita tidak fokus pada berbagai hal yang kita anggap tidak ideal, tapi kita fokus pada apa kekurangan dalam diri kita, apa ketidakmampuan saya yang ikut melatari terjadinya kondisi-kondisi ini. Itulah yang nanti kita ubah. Ya, oke. Nah, teman-teman sekalian, di sini ada pertanyaan lagi tadi, cara mengendalikan mental block lebih positif. Wah, ini pertanyaan dari Zapata 199, ini agak teknis ya. Untuk yang Zapata 199, saya sarankan coba nanti kunjungi dulu YouTube channel saya Agus Kanalendra ya, karena di sana sudah ada banyak sekali bahasan tentang mental block, tentang berbagai macam inspirasi yang berhubungan dengan mental gitu ya. Jadi silakan nanti untuk yang Zapata, akun atas nama Zapata ini, saya sarankan kunjungi dulu aja ya, YouTube channel saya, biar nanti lebih spesifik menemukan bahasannya. Siapa tahu ada jawaban yang langsung menjelaskan bagaimana ya, karena kalau saya jawab di sini takutnya kepanjangan. Boleh lihat dulu nanti di YouTube channel saya, ada berbagai video yang sudah saya buat sehubungan dengan hal yang satu ini. Di sini tadi dari Irma Safitri, terima kasih. Oke, terima kasih banyak ya Irma, juga terima kasih atas apresiasinya. Dan dari Yudi juga, ini adalah sikap mental sangat penting. Yes, sikap mental sangat penting ini bagi mereka yang berprofesi sebagai hipnoterapis atau konselor atau coach. Hal ini menandakan kira-kira permasalahan klien bisa kita tangani atau enggak ya, karena kalau klien datang dengan harapan orang di luar dirinya berubah, ini termasuk indikasi ya gimana caranya kita bisa bantu mereka gitu kan. Yang bisa kita bantu adalah perubahan attitude dalam diri mereka dalam menghadapi orang-orang di luar diri mereka. Nah, tapi di sisi lain attitude ini juga perlu kita bawa dalam diri kita sebagai para terapis, konselor atau coach. Ketika ketemu situasi yang kita anggap rumit, kita nggak nyalahin klien ya, kita introspeksi pada diri kita, hal apa yang kita tidak antisipasi sehingga situasi itu terjadi ya. So, teman-teman sekalian, hal ini berbeda dengan menyalahkan diri sendiri ya. Jadi ketika kita mengatakan misalnya, aduh saya datang ke kantor telat karena saya nggak mengantisipasi kemacetan, karena saya berangkatnya kurang awal. Nah, kesannya kan seolah-olah, wah itu lagi nyalahin diri sendiri. Bukan, ini kita sedang bertanggung jawab atas konsekuensi yang terjadi ya. Jadi tolong dibedakan ya, karena ada yang kadang-kadang nanya, Coach, kayaknya hidup gak enak banget gitu ya, karena dikit-dikit nyalahin diri sendiri. Oh enggak, ini enggak menyalahkan diri sendiri ya. Di sini ada pertanyaan dari Anan ke orang PHP itu kenapa? Biasanya sudah isi form belum transfer. Nah, ini agak di luar konteks Anan, jadi nggak saya bahas dulu ya, karena ini di luar bahasan kita malam hari ini ya. Jadi kita malam hari ini temanya sedang membicarakan tentang fokus pada respon. Nah, di sini dari Yudi, di antara stimulus respon terdapat sebuah ruang. Nah, ini kutipan dari siapa? Viktor Frankl ya. Dan kutipannya inilah yang kita jadikan acuan ya. Bagaimana di ruang itulah kita mendapatkan kendali atas diri kita, kebebasan untuk berkehendak. Nah, itu seperti itu ya. Jadi Yudi terima kasih menambahkan quote ini. Baiklah teman-teman sekalian, jadi tinggal 5 menit lagi untuk malam hari ini. Dari saya pribadi, saya ingin menutup ya dengan kesimpulan atau kalimat akhirnya, untuk bisa ya menciptakan hidup yang penuh kendali, fokuskan atau arahkan fokus kita pada hal yang bisa kita kendalikan. Nah, kalau di sini dari Yusdi, response ability. Yes ya, ability to response. Nah, di sini juga dari Zavata, IG live apakah direkaman nanti ya? Untuk yang rekaman dari IG live itu saya di IG live pasti ada nanti di arsip live saya. Anda bisa lihat di sana di arsip video. Berikutnya juga nanti videonya akan saya download dan saya pindahkan ke YouTube channel saya juga. Nanti akan ada di YouTube channel saya juga ya. Tapi untuk awal-awal kalau misalkan nanti Coach di YouTube channel belum ada nih, belum dipindahin berarti sama tim desain saya ya. Jadi masih tersimpan di folder komputer kita. Kadang-kadang kita kumpulkan dulu baru kita upload sekaligus ya. Nah, kalau misalkan pengen lihat yang langsung ya lihat aja di IG live saya saat ini ya, karena akan ada juga nanti di arsip live-nya ya. Oke, so teman-teman sekalian, sederhana bahasan kita hanya soal fokus ya. Ternyata fokus yang salah menciptakan hidup yang penuh kekacauan, karena kita terus-terusan berharap situasi di luar sana yang berubah, yang memahami kita. Kitanya nggak melakukan apa-apa untuk berubah. Usahanya mana, ikhtiarnya mana, perjuangannya mana. Justru di sini yang kita fokuskan adalah apa hal yang harus saya upayakan, apa hal yang harus saya ubah dalam diri saya agar situasi yang awalnya tidak bisa saya kendalikan ini sekarang menjadi lebih bisa saya kendalikan, atau situasi itu tidak terlalu mempengaruhi saya secara negatif. Ya, yang paling gampang yang saya katakan di awal tadi, ketika saya membuka minggu kemarin, saya tidak mengantisipasi kesibukan. Minggu kemarin saya tidak mengantisipasi perubahan cuaca sehingga kondisi fisik mengalami penurunan. Saya tidak mengatakan bahwa
perubahan cuaca nih, jadi fisik drop. Enggak, saya nggak mengatakan soal perubahan cuacanya. Sayanya yang tidak mengantisipasi itu. Maka PR berbenahnya di mana? Ya di saya. PR berbenahnya di saya dengan cara apa? Tingkatkan daya tahan, ya, kuatkan fisik, dan lakukan berbagai hal lain yang memang pada akhirnya ditujukan untuk meningkatkan si daya tahan itu. Karena nantinya, ya entah itu besok, lusa, minggu depan, saya nggak pernah tahu perubahan cuaca akan seperti apa. Saya nggak pernah tahu akan seperti apa hal-hal yang tidak bisa saya kendalikan. Tapi paling tidak ketika saya berbenah di dalam diri saya, kalaupun nanti perubahan cuaca terjadi lagi, saya tidak bisa mengendalikan cuaca, tapi paling tidak, ya, perubahan itu harapannya tidak terlalu mempengaruhi diri saya secara negatif. Tidak terlalu berdampak secara negatif. Terus bagaimana coach kalau masih juga berdampak secara negatif? Berarti proses upgrade-nya ada yang kurang. Berarti proses untuk berbenahnya ada yang kurang. Nah, apalagi PR-nya? Berbenah lagi dong. Nah, lihat teman-teman ya, bahwa ketika kita bisa mengarahkan fokus dengan baik pada hal yang memang bisa kita kendalikan, saat itu ada begitu banyak PR untuk berbenah. Saat itu ada begitu banyak hal yang harus kita ubah, kita perbaiki, kita benahi dalam diri kita, tapi semua itu sepadan. Kenapa? Karena kita sedang membenahi, sedang memperbaiki hal yang berada dalam kendali kita, yaitu apa? Diri kita sendiri. Nah, harapannya dengan kita berbenah, dengan kita bisa memperbaiki diri kita, maka kapasitas kita, response ability-nya, kalau kata Yusdi di sini ya, kemampuan untuk meresponnya yang naik kelas, yang naik tingkat. Hal-hal di luar diri kita tetap sama adanya. Ya, orang sales mungkin tetap ketemu sama customer yang rese, ya. Atau kalau Anda bagi yang dunia kerja ketemu sama teman-teman yang dianggap menyebalkan, sebut saja, mereka tetap begitu kelakuannya. Anda ketemu sama orang-orang yang kelakuannya semena-mena, ketemu sama orang-orang yang bosi, ketemu sama orang yang menyebalkan, katakanlah demikian. Mereka tetap begitu. Perbedaannya adalah kita yang sekarang tidak terpengaruh oleh mereka. Nah, kenapa? Karena kita yang berbenah, kita yang berubah. Dan ternyata ketika kita berbenah, ketika kita berubah, sering kali loh, disadari atau tidak, orang-orang di sekeliling kita ikut berubah juga kan. Nah, artinya apa? Ketika kita punya sedemikian banyak harapan untuk memperbaiki, mau itu memperbaiki masyarakat, memperbaiki bangsa, memperbaiki negara, yang kita ubah pertama siapa sih? Ubah dulu diri kita deh, ya. Ubah dulu diri kita, fokus dulu menjadikan diri kita adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perubahan kita sendiri, tanpa harus menyalahkan, tanpa harus berharap-harap orang lain atau situasi di luar diri kita harus berbenah, berubah ngikutin harapan kita. Siapa kita gitu kan? Ya, maka teman-teman sekalian, itulah ya bahasan penutup untuk malam hari ini. Ternyata kita tidak terasa sudah hampir 50 menit. Di sini juga ada beberapa teman-teman yang baru bergabung ya. Terima kasih teman-teman yang baru bergabung dan ketinggalan tayangan lengkapnya. Silakan nanti dilihat lagi aja rekamannya di arsip live Instagram video saya ya. Nanti lihat di profil saya, di profil @alguska itu. Lihat di bagian ada apa? Biasanya kalau video itu kan ada arsip khususnya gitu ya. Silakan klik di sana, nanti rekamannya akan masuk ke situ ya. Tapi kalau misalnya Anda pingin nanti nonton yang udah versi lebih lebih diedit, lebih diapain, biasanya nanti di YouTube channel saya ya. Karena tadi pun juga ada yang harus diedit sedikit kalau masuk ke YouTube channel saya, karena tadi ada adegan di mana mati lampu ya. Ada adegan mati lampu, saya ninggalin kursi sebentar, nyalain dulu lampu dan lain sebagainya. Nanti itu kalau di YouTube channel biasanya diedit dulu sedikit ya. Tapi untuk saat ini teman-teman sekalian, thank you, terima kasih banyak ya. Di sini ada beberapa yang baru join dan telat katanya. Enggak telat ya. Nanti lihat aja di versi live dokumentasinya. Di sini ada dari Mbak Cut Nova Elita. Thank you, terima kasih sama-sama ya. Di sini juga yang lain yang baru bergabung. Oke, di sini. Thank you ya. Terima kasih untuk semua yang telah bergabung di malam hari ini, teman-teman sekalian. Saya izin pamit, undur diri ya, dan sampai jumpa lagi nanti di minggu depan masih di Instagram. Ya, minggu depan masih di Instagram dulu. Nanti di harapannya Agustus kita udah kembali ke YouTube channel. Karena kalau Agustus ya project yang di sini juga udah selesai yang di luar kotanya ya. Jadi saya sudah kembali fokus di ruang praktek coaching konseling terapi saya di Bandung. Tapi untuk malam hari ini, terima kasih atas semuanya yang sudah bergabung ya. Ingat, arahkan fokus kita pada hal yang bisa kita kendalikan. Arahkan fokus kita untuk berbenah ke dalam diri kita. Jadi kita lah yang hendaknya berbenah, mengubah diri kita, memperbaiki diri kita, meningkatkan kapasitas diri kita agar kita lebih punya kendali atas kehidupan. Atau paling tidak, kalaupun ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan di luar sana, hal itu tidak mempengaruhi kita secara negatif ya. Baiklah teman-teman sekalian, jadi terima kasih banyak atas perjumpaannya. Saya izin undur diri ya. Di sini juga ada beberapa yang berkomentar dari Jab Sunario. Belajar untuk fokus mengubah diri saya sendiri, bukan mengharapkan orang lain berubah. Yes, itu adalah esensi yang terpenting dari pembelajaran kita di malam hari ini. Bukan hanya orang lain, tapi situasi di luar diri kita. Jadi bukan kita berharap situasi itu berubah dengan sendirinya, kita yang ambil tanggung jawab perubahan ya. Demikian untuk malam hari ini teman-teman sekalian. Sampai jumpa lagi minggu depan. Saya pamit undur diri. Selamat malam dan
Rahayu.